Oke, untuk soal yang pertama, ada soalnya manakah yang merupakan keterampilan personal sosial kepada anak tersebut. Untuk kasusnya, ada seorang perawat di suatu puskesmas melakukan pemeriksaan DDST kepada seorang anak perempuan. Perawat itu mengujikan keterampilan personal sosial kepada anak tersebut. Untuk opsi jawaban yang A, memakai jaket tanpa bantuan. Opsi jawaban yang B, menyusun menara balok. C, menghitung balok berwarna. D, menyebutkan 5 warna berbeda. Dan E, lompat jauh. Oke, untuk di kasus ada perawat yang akan melakukan pemeriksaan DDST kepada seorang anak perempuan. Jadi untuk pemeriksaan DDST sendiri dalam metode Denver 2 ada 4 indikator yang diperiksa. Di antaranya adalah yang pertama keterampilan personal sosial, yang kedua motorik kasar, ketiga motorik halus, dan yang keempat bahasa. Untuk keterampilan personal sosial itu diuji untuk menilai penyesuaian diri dan masyarakat dan perhatian terhadap kebutuhan perorangan. Jadi kalau misalnya kita lihat di opsi jawaban, dari pengertian keterampilan personal sosial yang diuji untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan perhatian terhadap kebutuhan perorangan, maka opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang A, yang memakai jaket tanpa bantuan. Sedangkan untuk opsi jawaban yang B, menyusun menara balok, itu termasuk ke dalam keterampilan motorik halus. Jadi keterampilan motorik halus ini digunakan untuk menguji koordinasi mata dan tangan, memainkan dan menggunakan benda-benda kecil. Sedangkan opsi jawaban yang C dan D itu termasuk ke dalam indikator bahasa. Jadi bahasa ini digunakan untuk menguji kemampuan anak dalam mendengar, mengerti, dan menggunakan bahasa. Sedangkan opsi jawaban yang D, lompat jauh, termasuk ke dalam indikator motorik kasar, di mana motorik kasar ini diuji untuk menilai duduk, jalan, melompat, gerakan umum, otot besar. Jadi itu ada di pemeriksaan DDST berdasarkan metode Denver 2. Jadi ada 4 indikator yang diuji. Yang pertama personal sosial, kedua motorik kasar, ketiga motorik halus, dan keempat bahasa. Untuk keterampilan personal sosial, salah satunya adalah memakai jaket tanpa bantuan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk soalnya adalah berapa dosis obat paracetamol yang diberikan kepada anak tersebut. Jadi ada kasus seorang anak berusia 4 tahun 5 bulan dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan demam, batuk, dan sakit kepala. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat didapatkan data bahwa suhunya 38 derajat Celcius, frekuensi nafasnya 32 kali per menit, frekuensi nadinya 98 kali per menit. Anak tersebut mendapatkan obat paracetamol tablet 10 mg per kilogram berat badan 13 kg. Untuk opsi jawaban yang A 100 mg, B 110 mg, C 120 mg, D 130 mg, dan E 140 mg. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, kalau misalnya kalian menemukan soal semacam ini, tinggal kalian kalikan antara berat badan pasiennya atau berat badan anaknya dikali dengan miligram tablet obatnya. Misalnya di sini ada paracetamol, tabletnya 10 mg per kilogram berat badan. Berat badannya 13, jadi tinggal dikalikan aja. 13 kali 10, jawabannya adalah 130 mg. Gimana kalau misalnya berat badannya 12 kg, berarti tinggal 12 kali 10 mg, 120 mg. Jadi untuk soal yang kedua ini cepet banget kerjainnya kalau misalnya kalian nemuin soal semacam ini. Nah, untuk soal yang ketiga, pertanyaannya, tindakan keperawatan apakah yang tepat untuk diberikan kepada pasien anak tersebut? Untuk kasusnya ada seorang anak laki-laki berusia 2 tahun 2 bulan masuk ke IGD rumah sakit dengan kondisi kejang. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh perawat, anak tersebut mengalami muntah, mulutnya mengeluarkan busa, dan mata terbalik. Hasil pengukuran tanda-tanda vital, frekuensi nadinya 82 kali per menit, teraba lemah, kemudian frekuensi nafasnya 22 kali per menit, dan suhunya 39 derajat Celcius. Untuk opsi jawabannya A, kolaborasi pemberian oksigen. Opsi jawaban yang B, kolaborasi pemberian antibiotik.
Opsi jawaban yang C, kolaborasi pemberian diazepam, dan opsi jawaban yang D, kolaborasi pemberian paracetamol, dan E, kolaborasi pemberian ranitidin. Nah, jadi di soal yang ketiga ini ada kasus anak laki-laki usia 2 tahun 2 bulan masuk IGD dengan kondisi yang kejang. Jadi kita harus ingat ada tata laksana pasien kejang gitu. Dan opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D, kolaborasi pemberian diazepam. Untuk dosis pemberian diazepam ini, untuk dosis diazepam intravena adalah 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram. Dan dosis maksimalnya adalah 20 mg. Gitu. Nah, terus kenapa opsi jawaban yang A salah, kolaborasi pemberian oksigen? Karena kolaborasi pemberian oksigen untuk memperbaiki status oksigenasi pasien dan memenuhi kekurangan oksigen serta mencegah hipoksia pada pasien. Lalu kenapa opsi jawaban yang B salah, kolaborasi pemberian antibiotik? Karena pemberian antibiotik ini tidak tepat karena dapat menekan atau menghentikan perkembangan bakteri atau mikroorganisme berbahaya yang berada dalam tubuh. Sedangkan opsi jawaban yang D, kolaborasi pemberian paracetamol, ini biasa digunakan untuk menurunkan panas, mengobati rasa sakit ringan hingga sedang, mulai dari sakit kepala, sakit gigi, nyeri sendi, dan nyeri yang dirasakan selama flu. Dan obat ini bisa saja diberikan pada anak, tapi bukan tindakan prioritas untuk menghentikan kejang. Jadi, meskipun di sini suhu pasiennya 39 derajat Celcius, namun tindakan kolaborasi pemberian paracetamol ini bukan jadi tindakan prioritas untuk menghentikan kejangnya. Dan untuk kolaborasi pemberian ranitidin, ini juga tidak tepat untuk diberikan kepada pasien dalam kondisi yang kejang. Nah, di sini ada pertanyaan yang keempat, ada berapa cc obat ceftriaxone yang diinjeksikan kepada anak tersebut? Jadi ada kasus seorang anak perempuan usia 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis meningitis. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh perawat tersebut didapatkan data demam terjadi hilang timbul, muntah 3 kali dalam 24 jam. Anak tersebut mendapatkan terapi ceftriaxone 125 mg per 12 jam. Sediaan obat ceftriaxone tersebut berisi 1 gram per vial dengan pelarut 10 cc. Opsi jawaban yang A 1,25 cc, opsi jawaban yang B 1,5 cc, yang C 1,75 cc, D 2 cc, dan E 2,5 cc. Oke, di sini ditanyakan berapa cc obat ceftriaxone yang diinjeksikan kepada anak tersebut. Untuk rumusnya adalah dosis yang diminta dibagi dengan dosis yang tersedia dikali pelarut. Di sini dosis yang dimintanya adalah 125 mg. Sedangkan dosis yang tersedianya per vial adalah 1 gram. 1 gram itu berarti 1000 mg dikali pelarut 10 cc. Jadi 0,125 dikali 10 cc. Jadi jawabannya adalah 1,25 cc. Jadi rumusnya adalah dosis yang diminta dibagi dosis yang tersedia dikali pelarut. 125 dibagi 1000 dikali 10 cc. Jawabannya 1,25 cc. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal apakah jenis permainan yang digunakan pada pasien tersebut. Untuk kasusnya ada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diberikan terapi bermain menyusun balok. Anak tampak berada dalam kelompok permainan namun bermain sendiri dengan mainannya yang sama dengan kelompoknya. Namun anak tersebut tidak melakukan kerjasama dan tidak berkomunikasi dengan kelompoknya. Untuk opsi jawaban yang A adalah associative play, yang B parallel play, yang C onlooker play, D solitary play, dan E unoccupied play. Nah, jadi di kasus ini ada seorang anak laki-laki yang diberikan terapi bermain menyusun balok. Anaknya itu berada dalam satu kelompok permainan, namun bermain sendiri dengan mainan yang sama dengan kelompoknya. Dan anak tersebut tidak melakukan kerjasama dan tidak juga berkomunikasi dengan kelompoknya. Nah, ini itu atau jenis permainan semacam ini disebut juga dengan parallel play atau B, opsi jawaban yang B jawabannya. Karena parallel play ini berarti jadi masing-masing anaknya memiliki mainan yang sama, berada dalam satu area, namun tidak ada interaksi dan tidak saling bergantung pada anak. Anak meniru permainan anak-anak lain, namun tidak secara aktif terlibat dengan mereka. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah parallel play.
Sedangkan kenapa opsi jawaban yang A salah, yang associative play? Karena associative play ini anaknya bermain dalam kelompok dengan aktivitas yang sama, dapat saling meminjamkan mainan, tapi belum terorganisir dengan baik. Sedangkan opsi jawaban yang C, yang onlooker play ini berarti bahwa anak ini hanya mengamati hal yang menarik perhatiannya, tanpa mau terlibat atau anak hanya menjadi penonton yang aktif. Sedangkan opsi jawaban yang D yang solitary play, kenapa salah? Karena solitary play ini berarti anaknya asik bermain sendirian, namun terdapat anak lain dengan mainannya yang berbeda, tetapi dalam area yang sama. Paling sering tampak pada anak yang usianya 2-3 tahun. Sedangkan opsi jawaban yang E adalah unoccupied play. Unoccupied play ini anaknya relatif tidak bergerak dan tampak melakukan gerakan acak tanpa tujuan yang jelas. Jadi untuk soal yang kelima, jawabannya adalah B, parallel play.